Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari team building. Team building adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dari setiap anggota. Nah, banyak yang beranggapan bahwa team building ini hanya sekedar kegiatan atau aktivitas rekreasi. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah. Nah, kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena aktivitas dari team building ini dilaksanakan dan cara penyampaiannya ini hanya untuk bersenang-senang saja. Namun lewat team building ini memiliki pengertian dari hanya sekedar bersenang-senang. Nah, team building ini adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dari setiap anggota tim. Nah, lewat team building ini, setiap personal atau setiap anggota ini bisa memberikan respect dan saling menghargai perbedaan dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari team building. Yang pertama adalah melatih untuk memecahkan masalah. Pasti di dalam team building, di dalam sebuah tim, pasti akan ada permasalahan. Nah, di dalam team building ini, kita dilatih untuk memecahkan masalah bersama. Kita berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah melatih komunikasi yang baik dan efektif. Di mana setiap anggota pastinya akan berkomunikasi dengan anggota yang lain bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah melatih konsentrasi. Kemudian adalah melatih untuk cepat bertindak. Kemudian adalah melatih menjalin kerjasama kelompok. Nah, ini dibutuhkan agar bagaimana mereka memecahkan masalah secara bersama-sama, secara bekerja sama, sehingga tujuan yang akan dicapai segera atau lebih cepat tercapai. Kemudian adalah melatih kecerdasan dalam mengatur strategi. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap solidaritas, di mana di dalam team building ini kita dituntut untuk saling membantu, untuk saling menghargai, untuk saling menerima pendapat dari orang lain bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini saya akan menganalisis dari video yang sudah kami tonton sebelumnya bahwa di dalam penerapan konsep di team building secara outdoor ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya antara lain yang pertama adalah melakukan komunikasi secara terbuka, di mana fasilitator games tersebut memberikan informasi kepada para anggota atau para peserta secara terbuka, secara terang-terangan dan jelas. Kemudian adalah menentukan tujuan bersama. Di dalam team building tadi, yang video team building yang kami tonton tadi, adanya tujuan yang jelas di kelompok tersebut. Kemudian adalah menentukan peran dan tanggung jawab dari setiap anggota tim. Kemudian adalah melibatkan semua tim. Itu sudah pasti karena di dalam games tersebut tadi itu tim semuanya ikut bekerja sama. Bagaimana cara mereka untuk memasukkan bola tadi ke dalam pipa. Kemudian adalah memberikan aturan yang jelas. Kemudian fasilitas game yang memadai, di mana fasilitator juga sudah menyiapkan fasilitas game yang akan dipakai nantinya. Jadi, kemudian kegiatan bersifat kolaboratif, di mana anggota tim sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian memberikan reward, kemudian adanya refleksi setelah game. Nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi, untuk berpikir apa manfaat dari team building yang telah dilakukan tadi. Nah, kemudian ada kekurangan dari penerapan konsep secara outdoor ini. Yang pertama adalah melibatkan resiko fisik seperti cedera atau ketidaknyamanan cuaca yang dapat mempengaruhi kenyamanan dari peserta. Nah, bisa saja di dalam tim outdoor atau dalam tim building outdoor ini cuacanya terlalu panas atau hujan. Nah, itu mempengaruhi dari kerjasama tim, mempengaruhi dari kenyamanan setiap anggota peserta, seperti itu. Kemudian adalah beberapa individu mungkin tidak suka atau tidak dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas luar ruangan, atau bisa mengurangi efektivitasnya. Selanjutnya ada jenis permainan outdoor pada team building. Game ini termasuk pada jenis tim pemecahan masalah karena di dalamnya terdapat tujuan atau misi agar moving ball survive ini bisa berhasil. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, melatih fokus, dan yang kedua, melatih cepat tanggap. Ketiga, melatih rasa solidaritas dan kekompakan, dan yang keempat, melatih kecerdasan untuk memikirkan strategi. Adapun kekurangannya yaitu jika ada sedikit pun kurangnya kekompakan dan kerjasama yang baik, maka misi pada game tersebut bisa gagal. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan teknik membangun. Kelebihan yang pertama yaitu adanya komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Jadi dalam video tersebut terdapat anggota kelompok yang saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permainan yang dilakukan. Selanjutnya adanya perasaan memiliki tujuan bersama. Terlihat
sesama anggota kelompok saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan kelompok, yaitu menang mendapatkan reward. Yang ketiga yaitu semua anggota bertanggung jawab atas keberhasilan tim. Dalam video tersebut terlihat sama anggota satu sama lain mereka saling bertanggung jawab atas perannya masing-masing untuk menyelesaikan permainannya. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya rasa saling mempercayai satu sama lain. Untuk membangun tim yang dinamis, rasa mempercayai satu sama lain sangat penting. Selanjutnya yaitu saling menghargai kemampuan anggota. Yang terakhir yaitu mengingatkan satu sama lain untuk tujuan bersama. Lalu untuk kekurangannya yaitu ketidakmampuan menyelesaikan konflik saat dalam permainan. Yang selanjutnya ada pembinaan tim game building outdoor. Dengan adanya pembinaan tim dapat membantu meningkatkan kemampuan kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim. Jadi, pembinaan tim game building outdoor ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, adanya kerjasama dalam tim. Yang kedua, membagi tugas secara merata. Yang ketiga, membantu permasalahan dalam game. Yang keempat, menentukan arah untuk mencapai garis finish. Yang kelima, meningkatkan kreativitas anggota tim. Yang selanjutnya, kekurangan dalam pembinaan tim game building order ini karena kurang kompaknya dalam tim sehingga menumbuhkan ketidakcocokan dalam anggota tim yang dapat menyebabkan tidak nyamannya dalam melakukan game building outdoor. Penerapan konsep pada tim building indoor. Jadi menurut Thomson, dalam Zulkarnain 2017, tim ada untuk mencapai tujuan bersama. Tidak mungkin suatu tim dibentuk tanpa ada tujuan yang ingin dicapai. Anggota tim saling bergantung mengenai beberapa tujuan bersama dan memiliki wewenang untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri. Jadi dalam sebuah tim itu pasti ada sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Dan dari setiap tim itu memiliki wewenang untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri. Tapi meskipun mereka memiliki wewenang untuk mengelola pekerjaannya, tentu pasti ada pengawasan atau bimbingan dari ketua atau pimpinan organisasi atau tim tersebut. Kemudian pembahasan mengenai penerapan konsep dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Dari analisis yang saya dapat, yaitu yang pertama kelebihannya menjalin kerjasama. Tentu saja dalam tim building dibutuhkan kerjasama dan itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi anggota, karena dalam permainan tim building tadi dibutuhkan partisipasi setiap anggota. Yang ketiga yaitu menghargai kontribusi anggota. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas. Yang kelima, menciptakan pemikiran strategis. Meningkatkan kreativitas dan pemikiran strategis ini sangat berkaitan karena dalam menyelesaikan game tersebut dibutuhkan kreativitas untuk menyusun strategi agar tim tersebut dapat menang. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kekurangannya. Yang pertama yaitu membutuhkan fokus yang lebih. Ketika ada salah satu anggota yang kehilangan fokus, misalnya tertawa atau melamun, maka tim tersebut akan kesulitan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu lengahnya salah satu anggota dapat mengakibatkan kegagalan. Jadi pada permainan tim building indoor, ketika ada salah satu anggota yang melakukan gerakan yang berbeda atau lengah dalam melakukan strategi, maka tim tersebut akan gagal. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teknik membangun tim building yang dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Beberapa kelebihannya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kepedulian yang konstruktif terhadap anggota tim. Yang kedua, senantiasa berbicara dan bersikap sesuai dengan tujuan tim. Nah, setiap tim pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan permainan. Yang ketiga, lebih mengenal antar individu dalam situasi yang berbeda. Nah, di dalam permainan ini pasti bisa terlihat bagaimana antusiasme dari setiap anggota tim. Nah, yang selanjutnya yaitu membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. Yang kelima yaitu membangun keberanian dalam diri setiap individu untuk berbaur dengan anggota tim. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu saling memahami prioritas setiap anggota sehingga meningkatkan chemistry dengan anggota tim. Untuk kekurangannya hanya ada satu, yaitu cenderung bersifat konvensional atau metode yang digunakan masih tradisional. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tim building pada pembinaan tim yang dilakukan di luar ruangan atau indoor. Kelebihannya yang pertama, kerjasama dalam satu tim harus kompak. Yang kedua, kekreatifan setiap anggota harus ditunjukkan. Yang ketiga, mengasah kemampuan berbahasa. Mengasah kemampuan berbahasa ini maksudnya kemampuan berbahasa Indonesia kita bisa lebih baik dan benar. Lalu yang keempat, melatih kemampuan berpikir lateral.
Kemampuan berpikir lateral ini maksudnya berpikir dengan kreatif atau tidak biasa alias out of the box. Lalu yang kelima, diperlukan daya ingat yang tinggi untuk setiap anggota tim. Yang keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi setiap anggota tim. Yang terakhir, setiap anggota tim harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan anggota tim. Lalu kekurangannya adalah keterbatasan dalam variasi kata-kata. Dan yang terakhir yaitu kurangnya fokus satu anggota tim bisa menghambat tim tersebut untuk memenangkan game. Lalu selanjutnya adalah jenis permainan team building indoor, yaitu tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tim yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen atau fungsional yang berbeda dalam sebuah organisasi atau kelompok. Kelebihannya yaitu yang pertama, perspektif yang beragam. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas. Lalu yang ketiga adalah inovasi yang beragam. Yang keempat, responsif terhadap perubahan. Lalu yang kelima, mendorong sinergi. Kekurangan dari tim lintas fungsional yaitu yang pertama, kesulitan dalam berkoordinasi. Lalu yang kedua, keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh sulitnya dalam berkoordinasi pada tiap anggota. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang kurang efektif. Karena dari tiap anggota berasal dari departemen dan fungsional yang berbeda, maka tiap anggota juga memiliki tipe komunikasi yang berbeda.